Hai teman-teman sekalian, kembali lagi bersama saya Erlianti Isabella Ngoja. Saya dari ruangan 1 semester 2. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan hak warga negara dalam demokrasi yang bersumber pada kedaulatan rakyat. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa latar belakang wacana harmonisasi hak dan kewajiban negara dan warga negara. Pada masa ini, kita menyaksikan fenomena yang anomali, di mana beberapa orang menuntut hak dengan sangat gigih dan jika perlu dilakukan dengan kekerasan. Namun, pada saat tiba untuk menunaikan kewajiban, mereka itu tampaknya kehilangan gairah, sehingga diperlukan untuk mengharmonikan antara kewajiban dan hak. Latar belakang historis, sosiologis, dan politik, harmonisasi hak dan kewajiban negara dan warga negara. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa latar belakang historis. Baik, latar belakang historis dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, awal mula. Artinya, secara historis, perjuangan menegakkan hak asasi manusia terjadi di Eropa oleh John Locke, seorang filsuf Inggris pada abad ke-17 yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hidup, kebebasan, dan milik. 2. Revolusi Amerika pada tahun 1276. Artinya, perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat melawan penjajahan Inggris untuk menjadi negara merdeka. Yang ketiga, Magna Carta pada tahun 1215. Artinya, ragam perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawan, yaitu pemberian jaminan beberapa hak oleh raja kepada bangsawan beserta keturunannya sebagai balasan atas bantuan biaya pemerintahan yang telah diberikan oleh para bangsawan. 4. Revolusi Prancis pada tahun 1789. Artinya, bentuk perlawanan rakyat Prancis kepada rajanya sendiri, yaitu Louis ke-16 yang telah bertindak sewenang-wenang dan absolut yang menghasilkan pernyataan hak-hak manusia dan warga negara. Yang kedua, latar belakang sosiologis. Dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, gejala sosiologis. Artinya, berbagai gejolak dalam masyarakat yang sangat memprihatinkan, yakni munculnya karakter buruk yang ditandai oleh kondisi kehidupan sosial budaya yang berubah sedemikian drastis dan fantastik. 2. Socio-cultural animosity. Artinya, gejolak dalam masyarakat saat ini akibat munculnya kebencian sosial budaya. Orde Baru tumbang. Artinya, setelah Orde Baru, muncullah oligarki di mana kekuasaan terpusat pada sekelompok kecil elit, sementara sebagian besar rakyat tetap jauh dari sumber-sumber hak dan kekuasaan. 4. Indonesia Baru. Indonesia baru harus dibangun dan hasil perombakan terhadap keseluruhan tatanan kehidupan masa lalu. Inti dari cita-cita tersebut adalah sebuah masyarakat sipil demokratis yang mampu mengharmonikan kewajiban dan hak negara dan warga negara. Yang ketiga, sumber politik. Proses dan hasil perubahan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1945 yang telah terjadi pada era reformasi. Pada awal reformasi atau abad pertengahan tahun 1998, muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Salah satunya
tuntutan untuk mengamandemenkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 karena amat berkaitan dengan dinamika penghormatan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Dalam sumber politik ini dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu dalam bidang pendidikan dan budaya, serta ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu meluasnya hak warga negara, perubahan kata pengajaran menjadi pendidikan pada Pasal 31 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 berakibat semakin luasnya hak warga negara. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga memasukkan ketentuan baru tentang upaya pemerintah dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Dalam bidang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Dalam mewujudkan negara kesejahteraan, sebelum diubah Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1945 ditetapkan tanpa ayat. Setelah dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, maka Pasal 34 memiliki 4 ayat. Perubahan ketentuan mengenai kesejahteraan sosial yang jauh lebih lengkap dibandingkan dengan sebelumnya merupakan bagian dari upaya mewujudkan Indonesia sebagai warga negara dan negara kesejahteraan. Keempat, dalam bidang pertahanan dan keamanan negara. Dalam mewujudkan Sishan Kamrata, dipilihnya sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau Sishan Kamrata dilatar belakangi oleh pengalaman sejarah bangsa Indonesia sendiri. Salah satu faktor penting suksesnya revolusi kemerdekaan tahun 1945 dan perjuangan mempertahankan kemerdekaan yang terletak pada bersatu padunya kekuatan rakyat, kekuatan militer dan kepolisian dalam perkembangan, kemudian bersatu padunya kekuatan itu dirumuskan dalam sebuah sistem pertahanan dan keamanan negara yang disebut Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta. Baik, yang ketiga saya akan menjelaskan tentang apa esensi dan urgensi harmonisasi hak dan kewajiban negara memiliki 4 bagian penting. Yang pertama, agama. Artinya, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk beragama, di mana di sini yang dimaksud adalah memberikan kebebasan kepada warga negara untuk memeluk agama sesuai kepercayaan. Yang kedua, pendidikan dan kebudayaan. Artinya, upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang ketiga, perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat. Artinya, penerapan asas kekeluargaan dalam perekonomian nasional untuk memberikan manfaat bagi rakyat banyak. Yang keempat, pertahanan dan keamanan. Dalam pelaksanaan Sishan Kamrata, TNI dan Polri sebagai komponen utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Baik, yang keempat, saya akan menjelaskan bagaimana pengaturan status, asas, dan syarat-syarat warga negara sesuai amandemen Undang-Undang Dasar. Baik, yang keempat, saya akan menjelaskan bagaimana pengaturan status, asas, dan syarat-syarat warga negara sesuai amandemen Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1945. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan status warga negara sesuai amandemen yang dipelopori oleh George Jelinek yang mengemukakan ada 4 macam status,
yaitu yang pertama, status positif, yaitu warga negara menuntut hak untuk menuntut perlindungan pada negara. Yang kedua, status negatif, yaitu negara dijamin tidak boleh campur tangan terhadap hak warga negara. Yang ketiga, status aktif, yaitu negara memberikan hak warganya untuk ikut serta dalam pemerintahan. Yang keempat, status pasif, yaitu kewajiban warga negara untuk menaati segala perintah negaranya. Yang kedua, asas warga negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, ada 4 asas kewarganegaraan, yaitu yang pertama, ius sanguinis atau asas keturunan. Artinya, asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan tempat kelahiran. Yang kedua, ius soli, artinya asas yang menentukan kewarganegaraan anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut. Yang ketiga, kewarganegaraan tunggal, artinya asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Keempat, kewarganegaraan canda terbatas, artinya asas yang menentukan kewarganegaraan ganda baik anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Baik, yang ketiga saya akan menjelaskan syarat-syarat warga negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, ada 8 syarat kewarganegaraan, yaitu yang pertama, telah berusia 18 tahun atau sudah menikah. Yang kedua, tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindakan pidana yang diancam dengan pidana 1 tahun atau lebih. Yang ketiga, pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling 5 tahun berturut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut. Yang keempat, jika dengan memperoleh kewarganegaraan Indonesia tidak menjadi. Yang kelima, sehat jasmani dan rohani. Yang keenam, mempunyai pekerjaan atau penghasilan tetap. Yang ketujuh, dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedelapan, membayar uang kewarganegara ke kas negara. Yang kelima, saya akan menjelaskan tentang pemahaman pajak dan manfaat pajak sebagai satu kewajiban utama warga negara terhadap negara. Seperti yang kita ketahui bahwa pajak adalah pungutan wajib dari rakyat untuk negara sebagai salah satu sumber dana pemerintah untuk mendanai pembangunan di pusat dan daerah, seperti membangun fasilitas umum, membiayai anggaran kesehatan dan pendidikan, serta kegiatan produktif lainnya. Pajak bersumber dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Manfaatnya bagi warga negara yaitu warga negara membayar pajak kepada pemerintah seperti pajak bangunan, pajak tanah, dan lainnya, di mana tujuannya untuk mensejahterakan rakyat itu sendiri dalam hal infrastruktur. Teman-teman sekalian, itu saja yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Terima kasih atas waktu dan kebersamaannya.